Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum supunun najati himana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Yang pertama-tama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para kiai, tuan guru yang hadir pada acara kita pada sore hari ini, yang tidak bisa Al-Faqih sebutkan namanya satu persatu. Kemudian juga yang kita hormati tokoh masyarakat, kepala desa, kemudian dari kepolisian, dan juga tokoh adat yang tidak bisa Al-Faqih juga sebutkan namanya karena belum kenal, ya, dan juga tidak tahu namanya. Kemudian yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tetamunya baginda Nabi Muhammad yang hadir di majelis kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di perayaan Maulid ini, mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang punya urusan Allah mudahkan urusannya, yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, Allah berikan kita yang banyak, yang barokah dan manfaat, dan mudah-mudahan barokah kita kumpul pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita nanti di surga nanti dikumpulkan bersama junjungan agung kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini atau sore hari ini kita berkumpul merayakan, memperingati daripada kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merupakan nabi yang paling mulia. Bahkan Nabi Muhammad merupakan makhluk Allah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau bukan karena Nabi Muhammad, Pak Bu, maka kita tidak akan diciptakan. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, langit dan bumi tidak akan diciptakan. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka alam semesta ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang ini bisa bersyahadat, bisa sholat, itu barokah daripada rahmatnya Nabi Muhammad. Merupakan barokah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita memperingati daripada Maulid Nabi Muhammad ini sebagai tanda kegembiraan kita dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Karena Allah yang merintahkan kita agar kita gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Maka dengan rahmat Allah dan dengan karunia Allah, maka bergembiralah. Jadi Allah perintahkan kita agar kita bergembira dengan nikmat Allah dan karunia Allah. Ulama mengatakan tidak ada kemuliaan, tidak ada nikmat yang paling besar, tidak ada rahmat Allah yang paling agung kecuali ketika dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan itu nikmat yang paling nikmat. Jadi kita bergembira, ya, kita bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Ini penuh pasti kita dapat barokah rahmat dari Allah. Ceritakan bahwasanya Abu Lahab saja, tahu Abu Lahab, Pak? Tahu Abu Lahab? paman Nabi ya, yang ada di surat Tabbat Yada Abi Lahabil.
Abu Lahab itu kan yang sangat memusuhi Nabi Muhammad. Abu Lahab ini satu angkatan sama Abu Jahal. Bahkan lebih serem Abu Lahab nih. Kalau Abu Jahal dia punya anak namanya Ikrimah. Anaknya masih beriman dengan Nabi. Tapi kalau Abu Lahab dia punya istri, dia punya anak-anak, semuanya kompak memusuhi Nabi Muhammad. Nah, Abu Lahab ini ketika mati, ada saudaranya yang bernama Abbas. Abbas ini juga pamannya Nabi, tapi masuk Islam Abbas ini. Jadi Abbas ini melihat, bermimpi. Di mimpinya dia melihat Abu Lahab. Ditanya sama Abbas, "Wahai Abu Lahab, apa yang Allah lakukan kepadamu?" Maka Abu Lahab mengatakan, "Allah hinakan aku, Allah azab aku di kubur." Kemudian Abu Lahab mengatakan, "Hanya saja aku diberikan keringanan azab dari Allah setiap hari Senin. Setiap hari Senin aku mendapatkan keringanan azab dari Allah." Yang dikatakan oleh ulama bahwasanya Abu Lahab itu setiap hari Senin di jari jemarinya itu keluar susu. Jadi mendapatkan keringanan azab dari Allah di kuburannya. Maka ditanya, karena sebab apa engkau bisa mendapatkan keringanan? Maka Abu Lahab mengatakan, ketika aku di dunia, aku ketika dilahirkannya Muhammad, aku senang. Jadi Abu Lahab punya keponakan Muhammad, karena Muhammad itu keponakannya Abu Lahab. Jadi ketika Muhammad lahir, aku senang, aku gembira, sehingga aku punya budak yang bernama Suwaibah, aku merdekakan. Nah, Suwaibah inilah yang menyusui Nabi Muhammad. Jadi Abu Lahab gembira dengan lahirnya Nabi. Maka dengan dia gembira dengan lahirnya Nabi, dapat rahmat dari Allah. Abu Lahab mendapatkan keringanan azab dari Allah setiap hari Senin. Kenapa? Karena senang dengan lahirnya Nabi. Nah, kita Pak Bu sebagai orang yang mukmin, kita orang yang beriman dengan Allah, kita yang beriman dengan Rasulullah, sudah pasti kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kita harus senang ketika kita memperingati Maulid, masuk bulan Rabiul Awwal ini, tampakkan kegembiraan kita dengan Nabi Muhammad. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di antara hikmah kita merayakan Maulid, memperingati Maulid Nabi Muhammad, yang pertama agar kita ini cinta dengan Nabi Muhammad. Agar di hati kita ini ada rasa rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena di zaman sekarang ini banyak orang yang mengaku iman kepada Allah, yang mengaku jadi umat Nabi, tapi enggak cinta sama Nabi. Enggak ada di hatinya rasa rindu, rasa cinta dengan Nabi Muhammad. Kenapa orang zaman sekarang ini ada yang mereka mati-matian mengidolakan tokoh politik? Ada di antara mereka mati-matian mengidolakan artis. Ada di antara mereka itu mengidolakan pemain sepak bola, penyanyi dangdut, ya, artis Korea. Kenapa seperti itu? Ada di antara mereka yang cinta dengan dunia. Kenapa bisa seperti itu? Karena hati mereka itu kosong dari mahabbah Nabi Muhammad. Kalau hati kita kosong dari rasa cinta dengan Nabi Muhammad, maka hati kita akan diisi dengan cinta dengan yang lain. Wal'iyadzubillah. Padahal kita punya harta nggak ada artinya. Apa artinya harta kita? Apa artinya jabatan kita kalau di hati kita tidak ada rasa cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka momen daripada Maulid ini agar kita tumbuhkan rasa cinta, rasa rindu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rasa cinta ini harus ada bukti. Ya. Ada orang ngomong aku cinta dengan Nabi Muhammad, tapi buktinya tidak ada. Bohong cintanya itu, cintanya palsu. Ya. Apa bukti cinta kita dengan Nabi Muhammad? Yaitu al-ittiba'. Kita mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Al-ittiba', mengikuti Nabi Muhammad. Jadi tanda cinta kita dengan Nabi Muhammad adalah dengan kita mengikuti jalan hidupnya Rasulullah. Kalau ada orang ngaku cinta, aku cinta Nabi, tapi nggak pernah ikut sunnah Nabi, nggak pernah menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, ketahuilah cintanya palsu. Kalau kita cinta dengan Nabi,
Kita hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan keseharian kita. Ketika masuk masjid, apa sunnahnya Nabi Muhammad. Ketika makan, apa sunnah-sunnah ketika makan yang diajarkan Nabi Muhammad. Ketika tidur, bagaimana adab-adab tidur yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Salat sunnahnya kita lakukan, salat duhanya kita lakukan, salat WT-nya kita lakukan. Jadi perkara-perkara sunnah itu kita harus lakukan, kita hidupkan daripada sunnahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi mengatakan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah cinta kepadaku. Dan siapa yang cinta kepadaku, maka nanti di surga nanti dia bersamaku. Jadi penting Pak Bu, kita ini menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Apa sih definisi sunnah itu? Apa definisi sunnah? Ada yang tahu Bu? Apa pengertian sunnah? Apa sunnah itu Bu? Pak? Hah? Dikerjakan pahala? Nah itu ya, itu umum yang kita tahu ya. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Ini secara umum. Kalau definisi sunnah menurut ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang mereka itu para waliullah, itu mereka mendefinisikan sunnah itu apa? Bukan kayak kita mendefinisikan sunnah. Pengertian sunnah menurut mereka adalah sesuatu yang apabila kita lakukan, Nabi cinta kepada kita. Sesuatu yang apabila kita lakukan membanggakan hati Nabi, dan apabila kita tinggalkan menyedihkan hati Nabi. Ya, kadang ada orang kalau definisi pengertian kayak gini, sunnah juga. Ya, kenapa nggak sholat sunnah setelah asar, setelah zuhur nggak ada sholat sunnah, masuk masjid ya gitu-gitu aja, sunnah juga Ustaz, sunnah juga Bib, nggak dosa kita lakuin. Ya, kalau kita nggak lakuin nggak dosa. Beda kalau wajib. Nah ini kan pengertian kita kan. Nah coba kita naik level lagi. Sunnah itu yang apabila kita lakukan membanggakan hati Nabi, menyenangkan hati Nabi, yang apabila kita tinggalkan membuat Nabi Muhammad sedih. Ya. Ibu, bapak, ibu, kalau seandainya ada orang yang ibu cintai, kalau membuat dia sedih, ibu sedih tidak? Mau ibu kalau seandainya ada orang tua kita membuat perilaku yang membuat orang tua kita sedih, kira-kira kita mau lakukan tidak? Gak mau kita lakukan. Kenapa? Karena orang itu orang kita cintai. Nah begitu juga kita melakukan sunnah Pak Bu. Ya kita hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita, adab-adab itu kita hidupkan. Ya ketika makan baca doa, masuk masjid, jangan kita menyepelekan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga diantara perintah Nabi Muhammad yang harus kita ikuti adalah agar kita ini bisa menjaga lisan, ya, menjaga lidah. Nah ini banyak zaman kita sekarang ini, banyak orang yang nggak bisa menjaga lidah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad sangat perintahkan kepada kita agar kita ini menjaga kita punya lidah. Lidah ini penting kita jaga. Kalau seandainya lidah kita nggak bisa kita jaga, banyak sekali kemudaratan yang kita dapatkan kalau kita tidak bisa menjaga lidah, menjaga lisan. Dikatakan bahwasanya al-lisan jirmuhu shagir wa jurmuhu adil. Lidah itu bentuknya kecil. Kecil lidah ini bentuknya kecil. Wajur muhu adim, akan tetapi dosanya sangatlah besar. Sampai-sampai ulama mengatakan kalau seandainya dosa yang ada pada lidah ini, yang ada pada lisan ini diletakkan di lautan, maka lautan itu akan menjadi hitam. Saking banyak dosa yang ada pada lisan. Sehingga dikatakan kebanyakan orang itu masuk neraka karena sebab lisannya. Karena nggak bisa jaga lisan. Pernah Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad melihat neraka, dan kebanyakan penduduk neraka itu perempuan. Ya, kebanyakan penduduk neraka itu perempuan.
Ya mudah-mudahan di sini semuanya masuk surga insyaallah. Tapi jangan sampai kita definisinya yang di sini nih. Jadi Nabi Muhammad itu ketika melihat neraka, kebanyakan penghuni daripada neraka itu perempuan. Ditanya, kenapa? Sahabat nanya, kenapa perempuan itu paling banyak masuk neraka? Maka Nabi mengatakan karena mereka nggak bisa jaga lisan dan juga kufur dengan suaminya, nggak taat sama suaminya. Nah ini dua penyebab kebanyakan perempuan itu masuk neraka. Karena pertama, perempuan susah menjaga lisan. Kebanyakan memang perempuan susah menjaga lisan, Bu ya. Oh kalau orang ngumpul ada aja yang diomongin, tetangga dikatain, digibahin. Nah ini dosa, hati-hati. Dan kalau laki-laki itu yang paling sulit dijaga sama laki-laki itu menjaga pandangan kalau laki-laki. Kalau perempuan yang susah untuk menjaga lisan. Jadi kebanyakan perempuan itu masuk neraka karena sebab gak bisa menjaga lisan sama dia tidak taat kepada suami. Hati-hati karena perempuan ini sulit untuk taat sama suami padahal mudah tapi susah dilakukan. Ya dia tidak taat sama suaminya. Nabi Muhammad mengatakan perempuan itu mudah, kalau masuk surga itu mudah perempuan itu sebenarnya. Ya, perempuan itu kalau mau masuk surga itu gampang. Dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia bayar zakat, terus dia taat sama suaminya. Maka dia akan masuk surga di pintu mana yang ia inginkan. Ya, syaratnya taat sama Allah ya, sholat, puasa, sama taat sama suami. Nah, taat sama suami ini kadang-kadang berat perempuan untuk lakukan. Nah, kebanyakan perempuan kufur dengan suaminya. Ya, dia tidak bersyukur pemberian suami. Dan bagi suami juga sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik kepada istrinya. Tapi jadi buat ibu-ibu ya gampang. Ibu-ibu kalau seandainya mau masuk surga itu lakukan yang wajib sama taat sama suami. Jadi kembali lagi bapak ibu-ibu, al-lisan, lidah. Ya, jaga kita punya lidah ini kita jaga. Sehingga di zaman Nabi ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu ya Rasulullah, bagaimana menurutmu ada seorang perempuan yang dia ini ahli ibadah, setiap malamnya itu nggak tinggal sholat tahajud, nggak absen, di siang harinya dia puasa Senin Kamis nggak tinggal ya, puasa sunnah dia lakukan, akan tetapi dia sering mengganggu saudaranya dengan lisannya. Dia mengganggu, menyakiti tetangganya dengan lisan. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah tentang perempuan ini? Maka Nabi mengatakan ia final, kata Nabi. Nabi mengatakan dia di neraka. Simpel jawaban Nabi. Ya, tapi ini nggak khusus perempuan, laki-laki juga termasuk. Ya. Jadi ia final, kata Nabi. Dia di neraka, kata Nabi. Ya Rasulullah, ini kan dia perempuan ini kan ahli taat. Tiap malam dia ibadah, ngaji. Di siang hari dia puasa. Pak, Bu, ketahuilah. Tidaklah seorang itu dianggap orang soleh atau soleha kecuali dia telah menunaikan hak-haknya Allah dan menunaikan hak hamba-hamba Allah. Kalau ada orang yang dia hanya menunaikan haknya Allah, tapi hak hamba Allah dia tidak tunaikan, maka belum dikatakan orang soleh atau soleha. Ada orang, ya dia rajin sholat, rajin puasa, hak-hak Allah dia lakukan, tapi terhadap manusia dia nggak lakuin. Dia nyakiti hati hamba-hamba Allah, dia ngatain tetangganya, ngomongin tetangganya, hasut sama tetangganya, iri dengan tetangganya, ini belum dikatakan orang soleh. Jadi orang soleh itu yang melakukan, menunaikan hak Allah dan haknya hamba-hamba Allah. Jadi bapak ibu jaga kita punya lisan, ya. Karena lisan ini penting sekali. Nah, dikatakan bahwasanya idza ra'aita qasawatan fi qalbik wa du'fan fi badanik wa hirmanan fi rizqik fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'ni. Imam Malik bin Dinar mengatakan jika engkau melihat di dirimu itu keras hatimu, jika engkau melihat hatimu itu keras,
Jika engkau merasa hatimu itu keras, tanda hati kita keras itu apa? Berat untuk ibadah, gak nikmat ibadah, gak usuk ibadah, itu tanda hati keras. Gak tersentuh mendengar nasihat, susah untuk menangis. Nah ini tanda hati keras. Jika engkau merasa keras hatimu, wadukfan fi badanik, lemah badanmu mudah sakit, mudah kena penyakit. Wadukfan, lemah, badanmu lemah, fisikmu lemah, mudah stres, mudah galau. Kemudian wahirmanan fi rizqik, rezekimu itu kayak susah engkau dapatkan, sulit mendapatkan rezeki seperti sulit. Maka beliau mengatakan fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nik, maka ketahuilah bahwasanya engkau telah berkata sesuatu yang tidak ada manfaat. Jadi berkata sesuatu yang tidak ada manfaat baik dari segi dunia ataupun akhirat bisa menyebabkan hati kita menjadi keras dan juga bisa membuat badan kita menjadi lemah dan rezeki kita menjadi sempit. Ini berkata yang enggak ada manfaat. Bagaimana kalau seandainya kita berkata sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hati-hati. Kita menyakiti hati orang mukmin itu dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Wal iyadzubillah. Makanya hati-hati. Jadi momen Maulid ini agar kita menjaga kita punya lisan, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama cinta dengan Nabi, yang kedua adalah kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang ketiga di antara hikmah kita merayakan daripada Maulid Nabi agar kita memperbanyak membaca salawat ya. Jadi momen Maulid ini ayo sama-sama kita membaca salawat, perbanyak membaca salawat, jangan malas kita membaca salawat. Tadi Ustadz Yusuf tadi menyinggung bahwasanya orang yang dekat nanti di hari kiamat, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat. Kalau kita pengen dekat dengan Nabi dari sekarang, perbanyak baca salawat. Dan kalau kita punya hajat, pengen punya hajat apapun, perbanyak membaca salawat. Karena rugi kalau seandainya ketika di dunia lidah kita ini malas membaca salawat. Karena banyak sekali faedah-faedah yang kita dapatkan dengan kita memperbanyak membaca salawat. Kemudian terakhir Bapak Ibu, sebelum Habib tutup ceramah Habib, jadi kami dari Lembaga Suraya Ummah mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk peduli sesama saudara kita. Di antara tanda kita cinta dengan Nabi, cinta dengan umat Nabi. Nah, kita harus peduli dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yang sekarang ini yang terjadi di Palestina, di Gaza. Ya, kita lihat banyak saudara-saudara kita seiman yang mereka itu dibantai oleh Yahudi, oleh Israel. Mereka dibantai hampir 1 tahun, mereka dibantai. Lebih daripada 40.000 orang meninggal syahid. Dan mereka sampai sekarang, sampai detik ini mereka susah untuk makan, minum susah, ya, mereka hidup dengan diancam, ya, susah sekali mereka hidupnya sekarang ini. Jadi kami daripada Suraya Ummah mengajak Bapak Ibu untuk membantu semampu Bapak Ibu untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina, terutama di Gaza. Dan untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya, peristiwa terupdate sekarang yang ada di Gaza, nah, insya Allah yang akan dijelaskan oleh Ustadz Ali yang akan menjelaskan bagaimana peristiwa terupdate di Gaza, di Palestina. Jadi ini saja yang bisa Al-Faqih sampaikan, mudah-mudahan manfaat, dan kalau seandainya ada salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alim ulama, cekik pandai yang hadir pada kesempatan kali ini, orang tua kami, Bapak Ibu, para pejabat kecamatan,
yang hadir pada kesempatan kali ini yang kami hormati. Mungkin bahasanya dari awal, kalau aku cocok membaca kita awalnya, aku kebetulan kalau tidak doang. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan posisi sholatku dari nama Allah Subhanahu Wa Taala, anon akan kami tampilkan ada yang kira-kira kondisi yang terjadi hari ini di kota Gaza dan Palestina. Ada yang jadi sunnah kira-kira kondisi di kota Gaza. Jadi anon akan tampilkan beberapa kondisi yang terjadi di kota Gaza hari ini. Kemudian ada juga laporan penyaluran air, ada video yang laporan penyaluran air. Kemudian kita bisa belum ada penyaluran dua sini. Jadi ini termasuk laporan air. Kita Komisi Solo Sudena bahwa sana donasi dari weekend dan juga jamaah sekalian, kaum muslimin sekalian telah insya Allah telah kami salurkan untuk saudara-saudara kita yang ada di sini. Jadi awal Ramadan yang mau kita saksikan video ini. Bisa kita saksikan kawasannya dalam kondisi terbaru dan terbaru terjadi di Gaza, Palestina di bulan September 2020 ini. Bisa menjadi kaum muslimin, suatu ada terjadi di Gaza, sadar adalah dari beberapa bahasa ada sebenarnya. Habis dia, pokoknya arah terjadi di Gaza. Isi pengarang dari menjadi ekor dari muslim menjadi korban saudara dari Gaza. Isi pengarang di Gaza pasti habis lalu dibawa oleh jenis Israel. Peluang tersebut keluar sekitar 9 hari karena ada terjadi peperangan di bulan September tahun 2020 sampai di bulan September 2024. Hampir setahun kejadian. Tadi sudah saksikan. Jadi untuk kejadian yang terbaru dan terjadi pergerakan, jadi sekitar 40 ribu orang menjadi korban kekerasan di Israel. 40 ribu adalah kebanyakan anak-anak, orang tua dan